Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, eh, ini sengaja saya sengaja pakai akun demo ya. Teman-teman bisa lihat, saya pakai akun demo karena apa? Kita berada posisi pada hari Sabtu ya. Nah, teman-teman pasti kalau mungkin yang belum tahu ya, sebenarnya saya sudah ada videonya tuh ya. Di posisi hari Sabtu ya, Sabtu sama Minggu. Nah, Sabtu sama Minggu itu market pada posisi OTC ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu OTC, OTC ini adalah kepanjangan dari singkatan dari over the counter ya. Ini nih kepanjangannya, over the counter. Nah, over the counter itu apa Bang Mol? Nah, over the counter itu arti secara umum ya, bahwa market yang diperdagangkan pada hari Sabtu dan Minggu itu di luar dari pengawasan bursa saham. Nah, makanya di Sabtu dan Minggu itu saya pun gak menyarankan teman-teman untuk main pada market Sabtu dan Minggu. Nah, karena apa? Karena itu selain di luar pengawasan daripada bursa saham, market itu dikuasai dan dikendalikan full oleh broker ya. Nah, jadi saran saya kalau memang ada yang memaksakan main di Sabtu dan Minggu boleh, tapi saya nggak menyarankan sekali lagi. Nah, karena apa? Ketika terjadi sesuatu itu di luar tanggung jawab saya ya. Artinya saya ngomong udah menjelaskan nih. Jadi buat teman-teman subscriber TKP yang ada di grup TKP umum maupun teman-teman yang baru gabung lewat tombol gabung, saya nggak menyarankan ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ini marketnya memang rata-rata OTC ya. Nah, marketnya lagi OTC. Namun karena memang di sini karena semalam kita udah ngumpul sama teman-teman yang gabung lewat tombol gabung, maka saya akan akan mengulang kembali biar teman-teman gak bingung ya apa yang diterima pada saat semalam. Kan semalam kita ngumpul nih ya. Nah, kebetulan juga banyak yang baru bergabung, makanya tetap materinya masih seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Saya tetap menjelaskan tentang yang namanya basic ya. Basic daripada candlestick. Nah, basic daripada candlestick. Nah, mungkin banyak yang pada bertanya, kenapa Bang Mul selalu mengatakan ini? Karena ini sangatlah penting ya. Ini sangat penting. Ibarat kata ketika kita sekolah harus kita melalui yang namanya kelas 1 ya. Nggak mungkin kalau ilmu di kelas 1 kita belum kuasai, kita dipindahkan ke kelas 6. Nggak mungkin. Jadi paling nggak di kelas 1 itu tugasnya kita apa? Tugasnya kita memahami yang namanya abjad dari A sampai Z ya. Harus kita kuasai ini dulu. Ketika kita sudah menguasai ini, maka susunan huruf demi huruf itu akan menjadi kata ya. Dan susunan kata demi kata akan menjadi kalimat. Ini mohon maaf saya harus banyak bacot nih kali ini ya. Bukannya saya sok keminter, enggak ya. Huruf demi huruf itu diibaratkan ini nih, candle, 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 candle. Ini kan huruf. Nah, ketika kita tahu hurufnya apa, kita bisa baca kata dari kumpulan huruf ini apa maksudnya ya. Sehingganya kalau kita sudah kuasai basicnya, ketika kita buka market kita udah tahu, oh ini kalimatnya apa, tujuannya apa, kayak gitu ya.
Jangan serta-merta teman-teman, wah saya udah tahu strategi ini nih dari channel ini nih, saya tahu akurasinya luar biasa 1000%, 1.000.000%. Tapi kalau basicnya teman-teman gak kuasai, itu sama aja nol besar. Itu ingat ya. Jadi saya bukannya sok-sokan atau sok pinter, enggak. Dimana-mana ketika kita melakukan sesuatu, satu hal yang baru buat kita, kalau kita tidak belajar dari awal, maka tidak mungkin kita bisa menguasainya ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini bacotannya cukup sampai di situ. Karena market kripto ini lagi kondisinya kayak gini, maka kita pindah ke Euro USD. Oke, kita lihat. Dan seperti materi yang saya bagikan di teman-teman yang lewat Gemit beberapa malam ini ya. Ini kan sudah yang kali keberapa nih saya melakukan Gemit bersama teman-teman yang ikut lewat tombol gabung. Makanya ini kenapa sering saya bikin video, biar teman-teman lebih memahami gitu ya, lebih jelas. Tapi yang pasti ketika saya bikin video, saya nggak mungkin belak-belakan lagi kayak dulu ya, karena channel TKP itu sudah pernah diobrak-abrik sama Binomo ya. Strategi jitu daripada TKP itu sempat dibikin buyar sama Binomo. Makanya hari ini, dan memang sejak beberapa bulan kemarin, saya udah stop untuk belak-belakan, karena banyak juga yang teman-teman yang mengingatkan, Bang Mul, cara abang menjelaskan ini terlalu vulgar, terlalu belak-belakan, terlalu gamblang. Makanya ya saya pun udah stop. Ya udah, kalau memang betul-betul mau belajar, ayo ikut gabung dengan kita. Terbukti juga toh ada yang ikut channel TKP tanpa gabung di grup, dia bisa profit konsisten, dan itu ada laporannya loh. Ada japrinya ke saya, Bang Mol, meski saya nggak ikut grup TKP, tapi ternyata saya bisa profit konsisten hanya dengan lihat YouTube-nya Bang Mol. Nah, itu yang saya syukuri, alhamdulillah. Tanpa dia gabung pun dia paham dan bisa profit konsisten ya. Nah, oke, karena ini marketnya kurang bagus, kita pindah lagi di sini. Ini sering ya. Ini kita bisa lihat sering hadir candle-candle bimbang ya. Ini bimbang, ini enggak ya, ini panjangan atas. Nah, jadi mungkin kita menunggu momen ya, dan teman-teman harus mulai membiasakan ya, harus bisa menunggu momennya ya, harus menunggu momen yang pas, jangan sembarang OP ya. Kalau kita sembarang OP ya, kalau profit bisa jadi kebetulan ya. Nah, jadi ya kita harus sabar menunggu momen ya. Nah, kalau untuk materi yang saya bagikan untuk teman-teman yang ikut Gemit, itu kan lebih ke strategi SNR ya. Nah, SNR seperti teman-teman ketahui, SNR ini adalah kepanjangan daripada support and resistance ya. Jadi ini SNR, biar tahu yang mungkin baru betul-betul pemula ya. Nah, oke, kita sambil menunggulah. Dan seperti yang saya bilang kemarin, hindari ngambil informasi dari candle-candle bimbang seperti ini. Jadi mau ambil informasi dan konfirmasi, hindari candle-candle seperti itu ya. Oke, ini belum ada ya, belum terbentuk. Ini marketnya nggak bagus. Oke. Nah, itu lewat lagi tuh yang cari aki bekas besi tua. Teringat videoku yang sebelumnya tuh, dia lagi nyari laki bekas istri tua katanya. Oke. Wah, ini nggak ada momen bagus nih. Nah, ini aneh nih. Candle-candle seperti ini, market seperti ini kan aneh sebenarnya. Kenapa saya bilang aneh? Close price daripada candle merah ini kan di sini. Harusnya candle hijau ini
Startnya dari sini, bukan di sini, ya. Harusnya dari bawah sini loh, bukan dari sini. Kan close price candle merah itu di sini, ya. Close price-nya di sini. Masa perpindahan candle loncat kayak gini, ya? Aneh. Nah, makanya harus rada hati-hati sih, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, ini banyak hadir candle-candle kayak gini, hindari nih ya. Jadi ini masukan juga buat teman-teman, hindari market yang candlesticknya terlalu banyak sumbu panjangnya ya. Hindari. Oke, kita lihat. Ini candle hijau ya, hijau Marubozu lagi nih. Nah, saya mending ketemu doji ya, yang jelas arah harganya ketimbang ketemu Marubozu kayak gini, nggak jelas. Nah, meskipun benar saya udah bilang di grup sama teman-teman TKP, kalau Marubozu seperti ini kan bacanya turun. Ya benar, di sini langsung turun. Tapi nggak selamanya seperti itu ya. Makanya harus hati-hati karena Marubozu ini candle, sering saya bilang candle banci ya, nggak jelas soalnya. Oke, dari tadi saya nggak nemu momen bagus nih ya. Saya mau nunggu SNR tapi nggak dapat. Ada, tapi pindah lagi deh Euro USD. Nah ini nih, usahakan ambil momen yang sumbunya jelas ya. Oke, di sini semua kita bisa dapat momen bagus. Semoga candle yang jalan sekarang bisa jadi candle merah. Kalau jadi candle hijau, batal deh ya. Nah, kenapa batal? Ini terkait pertanyaan Mbak siapa semalam, Mbak Desia. Ini terjadi resisten. Nah, berarti kita butuh candle konfirmasi dong. Nah, kalau gimana Bang kalau dia terjadi candle hijau? Nah, di sini jadi support dong otomatis ya. Karena resisten permintaan turun itu batal. Yang berlaku sekarang adalah support. Makanya di sini kita tunggu lagi nih candle yang jalan sekarang. Dia bakal mengkonfirmasi apa enggak ya. Oke, kita lihat lagi. Kita gedein candlenya. Kita lihat. Perhatikan ini teman-teman, di sini ada support ya. Teman-teman TKP subscriber, wah kalau jadi candle merah lagi batal dong ya. Jadi jangan lengah ya, tetap memperhatikan ya. Di sini ada resisten, di sini batal jadi support, di sini batal jadi support, di sini jadi resisten lagi nih. Nah ini kalau ini jadi merah maka kita akan OP. Karena di sini jelas resisten, ini konfirmasinya, candle konfirmasinya. Kita lihat ya. Oke. Wow. Kita lihat. Oke. Ini jangan lengah. Mantau SNR sebelumnya, jangan lengah. Seperti yang saya bilang ya. Jangan pernah lengah memantau SNR sebelumnya. Kita lihat dia akan berakhir seperti apa. Oke. Ini perintahnya kita harus melakukan OP sell seharusnya. Tapi di sini ada support. Nah, di sini yang saya bilang jangan lengah. Di sini ada support. Perhatikan supportnya sempurna apa enggak. Ternyata supportnya sempurna dan saya terlanjur klik sell tadi. Saya akan OP buy. Nah, kita lihat yang akan profit adalah OP buy. Yang sellnya bakal loss. Saya yakin. Meskipun di sini, meskipun candle ini mengkonfirmasi akan terjadi penurunan,
Tapi yang seperti saya bilang tadi, jangan lengah. Ini ada support berderet. Makanya saya pastikan yang profit ini adalah OP buy, bukan OP sell. Itu ingat ya. Ingat, yang profit adalah OP buy. Nah, tuh kan dia jadi candle hijau, harusnya dia jadi candle merah ya. Kita profit di sini meskipun demo nggak apa-apa ya. Nah, kayak gitu ya, jangan lengah. Sekali lagi jangan lengah. Nah, ada yang teman bertanya semalam juga, Bang, support tuh dibilang tembus kayak mana, Bang? Apakah harus tembus body apa hanya cukup sumbunya? Nah, jawabannya harus tembus body. Nah, kalau kita garis lurus tarik, nah candle yang ini bodinya nggak tembus, hanya sumbu doang. Nah, seperti penjelasan saya semalam, sumbu itu, terlahirnya sumbu itu dari mana? Dari area yang pernah didatangi. Nah, jadi buat teman-teman yang kurang paham, itu sering saya jelaskan tuh di ketika kalau lagi gemit ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada resisten lagi, membentuk resisten. Kita lihat ya, teman-teman ya. Teman-teman yang udah ikut tombol gabung sama teman-teman TKP yang grup umum, lihat ya. Ini ada apa? Resisten. Pertanyaannya, resistennya sempurna atau tidak? Ya. Nah, setelah itu kita tunggu candle konfirmasi. Ini teman-teman harus kuasai ini ya, jangan salah. Oke, kita lihat, kita pantau, adakah support yang ditabrak sebelumnya. Oke, kita pantau lagi hasil akhir daripada resisten ini seperti apa ya. Kita lihat. Oke, di sini kita pesel, waduh, keseret. OP-nya keseret teman-teman, harusnya. Nah, itu. Nah, ini coba lihat. Di sini ada support. Nah, supportnya sempurna ya. Supportnya sempurna. Ini bisa jadi mantul. Ini saya OP sell. Di sini kan saya OP sell nih, ya. Saya OP sell di sini. Nah, bahayanya ketika dia mantul di sini, truk, dia pasti mantul ke atas. Nah, ini hanya dua kemungkinan. Ini bisa tembus apa enggak, kita lihat. Nah, tuh kan mantul lagi kan? Dia mantul lagi nih di sini. Nah, kita lihat apakah bisa tembus apa enggak. Nah, bawahnya enggak profit karena apa? Karena dia nabrak support yang di sini, teman-teman. Itu harus diketahui juga ya. Jangan salah. Oke. Jadi jangan pernah lalai memantau SNR sebelumnya. Nah, ini yang saya bahas malam ya. Jadi nggak selamanya ketika kita menerima perintah turun harus turun. Ya, nggak selamanya harus turun. Dia bisa jadi candle hijau karena dia nabrak support ya. Kayak gitu. Oke, kita tunggu momen lagi ya. Nah, jadi ya seperti saya bilang di video sebelumnya, harus selalu sabar menunggu momen, jangan buru-buru. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Ini sudah membentuk support nih. Kalau dia membentuk candle hijau, maka kita tinggal memastikan dia menyetujui nggak akan terjadi kenaikan apa tidak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Lah, kalau jadi candle merah batal deh supportnya ya.
supportnya batal ya kalau jadi candle merah, karena support dibatalkan oleh resisten ya, jangan salah. Wow, ada gapnya men. Ini ada gapnya di sini nih. Nah, yang saya maksud gap itu yang mana ini nih? Karena close price-nya itu harusnya di sini, tapi dia ada nut di sini. Nah, kondisi-kondisi begini nih yang aneh ya, kalau kita main-main ya, namanya juga OTC ya, dan wajar lah. Kalau saya sih maklum aja kalau kondisi kayak gini. Harusnya dia turun nih, harusnya dia turun, tapi kenapa dia malah naik? Itu tadi di sini. Coba lihat, dia nabrak support yang ini. Supportnya sempurna juga. Nah, di sini dia nabrak resisten. Makanya dia balik lagi. Jadinya dia ini dilema. Ini resisten, ini support. Jadi dia nabrak support naik, nabrak resisten turun. Nah, tapi kita profit tetap di sini ya, tetap profit. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya rasa mungkin udah cukup lah ya. Udah 21 menit. Nah, jadi teman-teman ambil pengalaman ya seperti ini ya. Dan jangan lihat apa namanya ya, maaf ngomong, saya tuh paling, apalagi kalau lagi gemit, saya diperhadapkan dengan orang yang lebih senior dari saya, senior umur maksudnya ya. Saya tuh rada segan ngomong kalau agak ada tekanan gitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau memang agak suara saya rada keras mungkin ya mungkin karakternya saya ya, jadi mohon maaf. Dan terakhir mungkin dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.